Halo teman-teman dan Bu Fit, selamat datang di channel Adit Nartika. Di sini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Sebelum lanjut itu, marilah kita cari tahu terlebih dahulu, apa itu suhu? Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Satuan suhu dalam skala internasional adalah Kelvin. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, satuan Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur juga sering digunakan. Selanjutnya, alat ukur suhu. Alat yang biasa digunakan untuk pengukur suhu dinamakan termometer. Berikut ini adalah jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer klinis. Yang kedua, termometer digital. Dan yang ketiga, termometer zat cair. Berikutnya, skala suhu. Terdapat 4 skala suhu yang dapat digunakan pada termometer, di antaranya Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Di keempat skala suhu tersebut juga memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Yang pertama, Celcius memiliki titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Yang kedua, Reaumur memiliki titik tetap bawah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas 80 derajat Reaumur. Yang ketiga, Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 Kelvin dan titik tetap atas 373 Kelvin. Selanjutnya, konversi skala suhu. Berikut ini adalah tabel cara mengkonversi suhu. Contoh, jika kita mengubah Celcius ke Reaumur, maka R sama dengan 4/5 kali Celcius, dan seterusnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi suhu. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari ketinggian tempat dari permukaan bumi. Yang kedua, adanya pengaruh tempat, yaitu daratan atau lautan. Yang ketiga, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin yang membawa angin panas atau dingin. Yang terakhir adalah adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Kalor merupakan proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhu dari tinggi ke rendah. Satuan kalor dalam skala internasional adalah joule. Satuan lainnya dinyatakan kalori atau kal. Untuk mengkonversikannya, hubungan 1 kalori sama dengan 4,18 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya, kalor jenis. Kalor jenis adalah kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Berikut ini adalah rumusnya. C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Berikut ini adalah keterangannya.
Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin atau 100 derajat Celcius, yang memiliki rumus C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C kecil. Keterangannya, C besar sama dengan kapasitas kalor. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa, yang memiliki rumus L besar sama dengan Q per M. Keterangannya, L sama dengan kalor laten, Q sama dengan kalor yang dibutuhkan saat perubahan wujud, M sama dengan massa zat. Berikutnya, asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga memiliki rumus Q lepas sama dengan Q terima, atau jika kita turunkan sama dengan M1 kali C kecil 1 kali delta T1 sama dengan M kecil 2 dikali C2 kecil dikalikan delta T2. Keterangan sama dengan Q lepas, jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat, Q terima sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat. Berikutnya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya. 3 jenis perpindahan kalor tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan, yang memiliki rumus Q per delta T sama dengan H sama dengan K kali A kali delta T per L. Adapun contoh penerapannya yaitu ketika kita memasak air di panci, maka gagang panci akan juga ikut panas karena adanya proses konduksi. Contoh lainnya adalah ketika kita menyetrika di atas baju, maka baju akan juga ikut panas karena adanya proses perpindahan panas setrika ke baju. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah, sehingga memiliki rumus H besar sama dengan H kali A besar kali delta T. Contoh penerapannya, ketika kita memasak air dan air tersebut sudah sampai panas, maka air akan naik ke atas dan kembali ke bawah karena adanya proses konveksi. Selain itu, contoh lainnya adalah naiknya balon udara. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Biasanya dapat disertai cahaya, sehingga memiliki rumus delta Q per delta T sama dengan E kali sigma kali A besar kali T. Contoh penerapannya yaitu ketika kita menghangatkan tubuh di depan api unggun. Dan contoh lainnya adalah saat kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Contoh soal 1.
Air sebanyak 80 gram bersuhu 30 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 90 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air adalah 1 kal atau gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori dan joule. Kira-kira apa ya jawabannya? Ayo kita langsung masuk ke pembahasan. Dari soal tersebut kita sudah mendapatkan yang pertama yaitu massa sama dengan 80 gram. Yang kedua suhu pertama yaitu 30 derajat Celcius. Yang ketiga suhu kedua yaitu 90 derajat Celcius. Dan kapasitasnya yaitu 1 kal per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalornya. Lalu kita bisa mencarinya menggunakan rumus kalor, yaitu M kali C kali delta T. Untuk mencari delta T, kita bisa mengurangi suhu kedua dikurangi suhu pertama, yaitu 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. M sama dengan 80 dikalikan C sama dengan 1 dikalikan delta T yaitu 60 sama dengan 4.800. Dan dalam soal juga disuruh untuk mengkonversikan kalori ke dalam joule, yaitu kita bisa mengalikannya dengan mengkalikan 4,18. 4.800 kita kalikan 4,18 sama dengan 20.064 joule. Jadi jumlah kalor yang diperlukan adalah 4.800 kalori atau 20.064 joule. Kesimpulan, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Kalor adalah energi panas yang berpindah akibat perbedaan suhu. Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.